Nah, di video kali ini kita akan belajar latihan-latihan soal mengenai hubungan antar sudut yang terjadi jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Video sebelumnya kita sudah belajar mengenai sudut-sudut yang sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Nah, di video kali ini kita akan memperdalam lagi materi ini mengenai latihan-latihan soalnya. Untuk selengkapnya kita simak saja pembahasannya berikut ini. Latihan soal mengenai sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Nah, kita ingat-ingat kembali materi kita sebelumnya. Jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis, maka akan menghasilkan beberapa hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut-sudut sehadap, yang kedua sudut-sudut dalam berseberangan, yang ketiga adalah sudut-sudut luar berseberangan, keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak, dan yang kelima adalah sudut-sudut luar sepihak. Nah, kita ingat-ingat dulu sifat-sifatnya seperti ini. Jadi untuk sudut-sudut sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan itu memiliki besar sudut yang sama. Kemudian untuk sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak, jumlah sudut-sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, sebenarnya ada beberapa tips atau trik supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi kalau kedua sudut tersebut itu jenisnya sama, yaitu sama-sama lancip ataupun sama-sama tumpul, maka kedua sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama. Kemudian kalau satunya lancip dan yang satunya itu tumpul, maka kedua sudut tersebut dijumlah hasilnya 180 derajat. Bisa diingat-ingat ya. Jadi kalau sama-sama lancip atau sama-sama tumpul itu biasanya memiliki besar sudut yang sama. Dan kalau yang satu lancip dan yang satunya tumpul, maka kedua sudut tersebut jika dijumlah adalah 180 derajat. Itu adalah tips dan trik untuk kasus materi seperti ini. Supaya kita lebih memahaminya lagi, kita simak saja contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Jika sudut A itu adalah 55 derajat, sudut A yang ini ya, ini sudut A, ini 55 derajat. Kemudian maka tentukan sudut yang lain B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau kita lihat sudut B ini kan tumpul, yang di sini kan 55 derajat. Kalau kita lihat sudut A dan B ini adalah saling berlurus ya. Jadi A tambah B kan 180. Biar jadi lurus 180, kalau di sini 55 kan berarti gampang ya. Tinggal 180 dikurangi 55. Hasilnya adalah 125 derajat. Ini adalah sudut yang B. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau sudut C, kita lihat sudut C itu lancip, berarti ini bakal sama dengan sudut A. Kita lihat juga hubungan A dan C ini adalah saling bertolak belakang juga. Jadi sudut C itu sama dengan 55 derajat. Nah, gampang banget kan. Kemudian sudut D kita lihat tumpul bertolak belakang dengan B, berarti ini adalah 125 derajat. Nah, sudut D 125. Kemudian untuk sudut E kita lihat sudut A dan E ini kan berarti kan saling sehadapnya. A dan E ini kan sama sehadap. Dan kalau kita lihat pakai tips dan triknya tadi, A nya kan lancip, E nya juga lancip. Kalau kita lihat dari gambar, maka besarnya bakal sama. Di sini E juga 55 derajat. Begitu juga dengan yang lain. Sudut F tumpul, berarti kita cari yang sama dengan yang B ini ya, 125 derajat. Sudut yang G itu adalah lancip, berarti 55 derajat, dan H juga sama, itu adalah 125. Sehadap dengan D atau bertolak belakang dengan F, bebas ya. Yang penting kita bisa menemukan besar sudutnya berapa. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, garis L dan M, ini ya garis L dan M. Sekarang gambarnya dibalik seperti ini. Adalah kedua garis yang sejajar. Jika diketahui A2 itu berarti yang ini ya, A2. Sudut A2 nya ini adalah 5x plus 60 derajat ya. Kemudian sudut B3 nya, B3 yang ini,
B3 itu adalah 8x plus 16. Bisa dilihat ya, A2 dan B3. Kemudian soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi, kemudian besar sudut A2, B3, dan besar sudut B4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasikan terlebih dahulu hubungan sudutnya bagaimana. Jadi A2 kan tadi di sini dengan B3. Kalau kita lihat ini beda ya. Jadi A2 itu kan tumpul, sedangkan B3 lancip. Dan kalau kita ingat hubungan antar sudutnya antara A2 dan B3 itu adalah sudut-sudut yang dalam sepihak. Bisa dipahami ya, A2 dan B3 dalam sepihak. Kalau kita lihat dari gambar ini juga beda, yang satunya tumpul dan yang B3 nya ini lancip. Jadi kedua sudut tersebut kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Ingat ya, langkah pertama kita identifikasikan dulu hubungannya, kemudian kita bisa tarik kesimpulan jumlahnya adalah berjumlah 180 derajat. Maka seperti ini, jadi A2 ditambah B3 sama dengan 180. Kemudian kita menggunakan teknik aljabar, A2 nya kita ganti 5x plus 60, B3 nya kita ganti 8x plus 16 sama dengan 180. Kemudian kita jumlah yang X dengan yang X, yang angka dengan yang angka ya, angka dengan angka. 5x tambah 8x 13x, 60 tambah 16 adalah 76. Kemudian kita pindah-pindah ruas ya, A yang sebelah angka 76 kita pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian 13x sama dengan 104, kemudian kiri bagi 13, kanan bagi 13, sehingga diperoleh nilai X nya adalah 8. 104 bagi 13 itu 8. Nah, setelah kita peroleh nilai X nya 8, maka kita mencari sudut A2, tinggal substitusikan aja, gampang banget. 5x plus 60, X nya kita ganti 8, jadi 5x, 5 kali X, 5 kali 8 tambah 60, sehingga diperoleh 5 kali 8 40 tambah 60, diperoleh A2 nya adalah 100 derajat. Kemudian B3 ya udah kita substitusikan aja, 8x plus 16 berarti 8 kali 8 itu 64, 64 tambah 16 diperoleh 80 derajat. Nah, kemudian kalau B4 itu sama dengan 100 derajat. Kok bisa? Karena kita lihat saja A2 nya kan di sini 100 derajat, B3 nya adalah 80 derajat. Nah, kalau kita lihat B4 nya ini kan sama-sama tumpul, berarti ini akan sama dengan yang 100 derajat. Jadi ada banyak cara berpikir ya. Jadi kalau kita lihat ini yang B3 dan B4 ini saling berpelurus juga boleh, 180 kurangi 80 nanti diperoleh juga 100 derajat, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Garis A dan B adalah kedua garis yang sejajar, ini sejajar. Kemudian jika diketahui A1 nya ini dan B5 itu 5x minus 5, A1 nya 3x plus 5, maka soalnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi, kemudian besar A1, kemudian besar B5, dan besar sudut yang lain. Nah, langkah yang pertama kita identifikasikan dulu hubungan antara A1 dan B5. Kita lihat A1 ini dan B5. Kalau kita lihat ini adalah hubungannya adalah sudut-sudut yang sehadap. Kalau kita pakai cara tips dan triknya, kita lihat A1 sudut tumpul dan B5 itu juga sudut tumpul, maka besar sudutnya bakal sama. Jadi A1 dan B5 sudut-sudut sehadap, berarti sudutnya adalah besarnya sama, sehingga kita samakan saja. A1 sama dengan B5, A1 nya 3x plus 5, B5 nya 5x min 65, sehingga dengan menggunakan teknik aljabar, yang X kita kelompokkan dengan X, angka kita kelompokkan dengan angka, 5x pindah kiri jadi negatif, plus 5 pindah ke kanan jadi negatif 5 ya ini. Kemudian 3x kurangi 5x negatif 2x, negatif 65 dengan negatif 5 lagi negatif 70, sehingga diperoleh kiri dibagi negatif 2, kanan bagi negatif 2, sehingga X nya adalah 35. Kemudian setelah kita peroleh X nya 35, maka kita cari saja A1 nya 3x plus 5, berarti 3 kali 35 plus 5, 105 tambah 5, diperoleh 110 derajat. Jadi A1 nya di sini adalah besarnya adalah 110 derajat. Kemudian untuk B5, 5x min 65 juga bakal sama hasilnya nanti 110. Nah, di sini 110 derajat juga. Kemudian kalau besar sudut yang lain, ya udah
misal A2 berarti ini kan saling berapa lurus ya, A2 180 kurangi 110 70 derajat seperti itu. Kemudian yang lainnya juga sama, A3 tumpul berarti bertolak belakang dengan A1 110 derajat, A4 nanti juga 70, kemudian B6 nya 70 derajat sehadap dengan A2 ya. Kemudian yang lainnya juga sama nanti, B7 110, kemudian B8 nya adalah 70. Nah seperti itu. Oke, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.